Sekalian Ka'bah penuh dengan patung-patung. Apalagi tak ada penghargaan kepada perempuan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nisa'u 'imadul bilad." Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau perempuannya sehat, bagus, maju negara. Kalau perempuannya rusak, hancur negara. Diangkat oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat masalah ini. Kalau dibilang bodoh, orang kafir Quraisy di masa itu tidak bodoh. Kenapa? Karena ada satu. Di masa kafir Quraisy itu orang banyak, Bu. Orang banyak, Pak. Gilanya gila syair. Penyairnya hebat-hebat. Maka ada kompetisi syair. Setiap yang menang syair akan ditempelkan karyanya di pasar, namanya pasar Ukas. Tempat di mana karya-karya itu maestro-maestro syair ditempelkan di dinding. Pemenang pertama Waudin misalnya. Berarti apa? Peradaban mereka bukan rendah, bukan hebat, tapi perilaku mereka jauh daripada kepantasan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka diutuslah Nabi mencontohkan bagaimana perilaku yang sesungguhnya. Akhlak itu merupakan cerminan daripada hati kita. Maka dalam riwayat diceritakan bahwasanya ketika dalam pengasuhan Ibunda Halimatus Sa'diyah, baginda Nabi ketika sedang mengembara dengan para saudara-saudara sesusuannya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Mereka datang untuk membelah dada Nabi, diambil hatinya, dicuci dari segala kotoran yang menempel di dalamnya. Nanti ini akan terjadi lagi ketika Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena perbuatan. Akhlak adalah cerminan daripada hati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalaulah yang segumpal darah ini elok semua kita. Kalau dah rusak semuanya. Diteliti oleh orang zaman sekarang. Apa itu? Terjadi darah tinggi. Tanya dokter. Oh, tensi dulu Pak. Darah tinggi. Gimana Pak? Mungkin Bapak sering kali mengkonsumsi garam. Enggak Pak dokter. Oh, mungkin karena beropang ini dekat-dekat laut, mungkin karena sering-sering makan ikan laut. Enggak juga dokter. Jadi kenapa darah Bapak kok tinggi kali kurasinya? Itulah dokter. Asal ada punya kawan kudor angin kurasa panas naik darah tinggi ke dokter. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka ketenangan pikiran disebabkan ketenangan hati. Kalau pikiran kita kacau, hati kita kacau, maka akan bersarang segala penyakit. Maka kata Rasul betul, kalau sehat yang satu ini, sehat semua. Kalau bermasalah yang satu ini, bermasalah semuanya. Bukankah karena sering-sering nafsu kita yang tak tahan, keinginan kita yang terlalu hebat. Apa yang ada sama orang, tidak ada sama Allah. Dengan prinsip kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Sehingga kadang-kadang tak mengukur berapa kemampuan pundak kita untuk memangkul beban itu. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga terjadilah ketika sakit pikirannya,
maka sakit pula lah kepada fisik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita menjaga hati ini sehat-sehat. Supaya apa? Supaya kita itu tidak terlalu menjadi beban dalam hidup kita. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau di dalam kehidupan sehari-hari, beliau tidak pernah menjadi merasa orang hebat. Nabi itu tak pernah merasa jadi orang hebat. Contohnya Ustaz, contohnya Nabi itu kalaulah ada kesempatan beliau akan menggiling gandumnya sendiri. Pak, Bapak itu di rumah kalau mau makan asi ondak dilayani atau ambil sendiri? Kadang-kadang penghasilan 20.000 orang tidak bagian dilayani kan? Penghasilannya 20.000 tapi kalau tidak dilayani tayang. Yang gawat lagi ada tuh lagunya colingnya nggak tanggung, datang dia deh apa dikasihnya duit 50.000 cepat. Iya bang, harus bisa kau buat ini jadi sebulan 50.000 bu. Siap bang, apapun yang kau inginkan pasti akan kulakukan. Istri solehan begini bu, lakinya pulang diungkap sange tak wujud. Apa ini deh? Almanak bang. Loh, mana nasi? Abang pun tak berpikir, otak abang pakai bang, kasih limpul, bilang abang sebulan, ini bang limpul, jangan sebulan, setahun pun cukup katanya. Beli almanak setahun cukup. Makanya itu Bapak hadirin wal apa artinya? Melayani bapakku merupakan pahala buat ibu, bahagian daripada sedekah ibu, jihadnya ibu. Nah, kenapa begitu Ustaz? Supaya memasaknya jangan sambil merepet. Karena banyak pak, oma-oma itu memasak, merepet juga. Inilah memang nangis juga, jatuh ke sayur juga tambah garamnya. Asik itu saja. Merepet juga, memasak juga. Akhirnya masakan jadi rasanya tak karu-karuan. Ibu capek tak dapat pahala apa-apa. Tapi kita sebagai suami pak, walaupun dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki itu pemimpin kaum perempuan, jangan hendak jadi joget terus, tengok keadaan. Kadang-kadang ada laki tak sadar diri, ya Allah, udah bolak-balik sosialisasi, terus kepala puskesmas merombak. Ingat pak, program pemerintah bukan untuk membatasi kelahiran, tapi untuk mengatur jarak kelahiran. Sosialisasi, pakai ini kan? Pakainya di mana Pak Kapus? Terpakai di sini. Alhamdulillah tiap tahun lahir anak, Pak Kapus bingung ditanya, Pak, semalam itu sosialisasi ikut Pak Kapus. Kok tiap tahun lahir anaknya? Saya sudah lakukan seperti apa yang kata Pak Kapus. Di mana taruh? Di jempol. Bikin di jempol. Alhamdulillah. Maka hati-hati. Kadang-kadang menerapkan sesuatu harus betul-betul torang. Kalau nggak bermasalah, bahasa lemak jadi. Jadi bapak-bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini janganlah seperti ini. Kalau kita tengok, masya Allah, saya bu, kalau pulang mengaji kita tengok muka istriku. Alhamdulillah saya pun, istri saya sudah 4 anaknya. Ibu langsung pucat, gak enak. Tidak pada laris-laris sekali aku, enggak.
Ku tengok mukanya itu Pak Lurah. Oh bayar itu. Pagi-pagi lagi Bu, udah bangun tidur sembahyang subuh, tak angkat cucian, taruh. Kalau yang mengumpul anak asik lain lagi diasingkan, cucinya lain, kita tak bercampur najis. Ibu hati-hati dengan najis. Ini sering kita ini sepele dengan najis, dicampur aduknya, yang mana bekas koncing, yang mana ini tak dia, pokoknya jadi satu, digiling sama mesin cuci. Kalau lah digiling sama mesin cuci tanpa diasingkan terlebih dahulu, najis itu harus dihilangkan dulu. Apa? Airnya yang nampak-nampak. Kalau ada maaf-maaf, ada kotorannya, harus hilangkan dulu kotorannya. Sudah hilang, betul. Kalau dalam mazhab Syafi'i meyakinkan tentang najis itu betul-betul satu, lihat ada enggak di situ lagi bentuknya. Sudah tidak ada, tengok macam mana baunya. Udah hilang baunya, kira-kira jilat macam mana rasanya. Ustaz, macam mana untuk menjilatnya? Ya Allah ya Tuhanku, udah rasa-rasa saja. Hilangkan dulu kotorannya, cuci. Kenapa? Karena inilah yang paling banyak. Kata Nabi SAW dalam berbagai macam kitab, salah satunya kitab Bulughul Maram, salah satu yang paling berat azabnya besok itu karena orang itu sepele terhadap toharoh. Nabi SAW melewati 2 penguburan, Bu. Pak, Nabi lewat, ya Nabi berhenti. Nabi berhenti dan beliau berdoa. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, mengapa engkau berhenti? Kata Nabi SAW, 2 orang yang dikubur ini sedang diazab oleh malaikat. Apa halnya ya Rasulullah? Pertama, dia tidak menjaga taharahnya, tak bersih kalau dia beristinja. Yang kedua, ini Jabir muncungnya. Maksudnya Ustaz, namimah adu domba. Ada orang bu tak bercakap, tak begini, tapi mulutnya main. Begitu masuk kawannya ini, mata main, mulut main. Ya Allah ya Tuhanku, ini dia tak main Bu, tapi bibirnya kiri kanan main, matanya naik turun. Mas macam orang kecil. Jadi Pak, hati-hati, terutama bagi kita kaum laki-laki. Ini yang banyak ini, yang banyak laki-laki suka sembarangan buang air, main cap, asal cocok aja dan lepaskan. Bu, oh Bu, hati-hati anak-anak kita. Makanya kalau pakaian anak-anak Bu, lebih bagus ibu pisahkan. Mengapa? Apalagi maaf-maaf di kampung-kampung, macam di kampung kami dulu Pak, ada perlu ke jamban, asal tak susah lepas. Kadang-kadang menangkal 8 bulan lagi. Ya, malugis. Ya Allah ya Tuhanku. Yang nakal-nakal orang dulu Pan, masih jauh-jauhan lagi. Siapa jauhan? Ya Allah ya Tuhanku. Bu, kenapa saya sampaikan ini? Karena hati-hati. Apalagi anak-anak kita yang juga sembarangan. Siap dia buang air, main masukkan saja. Masukkan ini kulurnya masih ada, maka dia akan merasakan hingga tetesan terakhir. Kalau sudah hingga tetesan terakhir, konak ke celana. Konak ke celana berguna. Jangan sembarangan. Kalau anak kita berbebas kadang-kadang tembus. Kalau tembus berarti pipisnya kena ke celana ke kain, maka pisahkan. Jangan sembarang. Kenapa? Kunci diterima, kunci sahnya sholat harus bersih dari hadas dan najis. Lah
Kalaulah ada bekas pipis tadi berarti ada najis. Najis itu banyak sedikit hampir sama. Ustaz, pucuknya saja ya Allah, nggak tahu dia pucuk mahal karena pucuknya Pak. Jangan dipikir pucuk itu karena apa mahal, karena pucuknya itu udah mahal tuh. Maka hati-hati di pucuk, bersihkan bagus-bagus. Diajarkan guru-guru kita itu jongkok bersihkan agak kusuk dari pangkal ke ujung 3 kali, habis dia agak berdehet supaya bersih. Kenapa kata Nabi orang yang berkumur ini diazab oleh malaikat? Karena 2 sebab. Yang satu istinja tak bersih, yang kedua namimah, tukang adu domba. Maka Nabi kemudian mematahkan pelet dibelah menjadi 2 dan beliau tancapkan di kiri kanannya di kuburan itu. Kata Nabi SAW, selagi dahan kurma ini masih belum mengering, maka dia akan bertasbih meminta pertolongan untuk meringankan hukuman bagi orang yang ada di kuburan itu. Maka inilah yang menjadi dasar ulama-ulama kita. Kemudian kalau dibawa jarak, apa bawa bunga? Bunganya diapakan Bu? Disiram supaya tahan lama itu. Bukannya pelabah itu Bu. Habis disiram, habis ditabur bunganya, disiram. Supaya apa? Supaya lebih awet, dia tak cepat layu. Kenapa? Inilah iktibar, mengambil iktibar dari perilaku Nabi, dikiaskan menjadi kalau Nabi pakai pelepah kurma, maka kita pakai bunga. Ustaz, aku tak mau. Aku harus pas macam yang bikin tadi. Carilah pelepah kurma kau dapat. Aku tak dapat Ustaz, tak ada rotan akar pun jadi.